Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sesi yang kedua ini kita akan langsung membantah beberapa klaim dan argumentasi serta syubhat dari kelompok yang kedua, di mana mereka semua sepakat mengingkari bahwa Nabi SAW ummi dengan artian tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Tentu kita akan lebih bijak menyampaikan hal ini dengan menyertakan beberapa dalil, pun demikian dengan hadis, pun demikian dengan perkataan para ulama. Ada sekitar 5 tadi syubhat atau argumentasi mereka yang menolak keummian Nabi SAW. Ya, yang pertama, di mana mereka menyatakan bahwa ummi itu artinya adalah mak-makan istilahnya, atau mbok-mboken, atau orang yang selama ini hanya diasuh oleh ibundanya tercinta, dan itu memang wakil dan realitas seperti itu Nabi SAW semenjak kecil. Maka disitulah Nabi SAW disebut sebagai anak yatim. Apakah memang kita menyatakan ini adalah sesuatu fakta, suatu kebenaran yang perlu kita terima? Para ulama sudah menjelaskan, jamaah dirahmati Allah, bahwa pernyataan seperti ini kurang tepat kita katakan. Kenapa demikian? Yang pertama, bantahan untuk syubhat yang pertama, para ulama terutama ilmu tafsir sudah sepakat bahwa ummi, dan itu kita jumpai di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, ummi itu artinya sudah sepakat, la yahsunul kitaba walal qiraah. Artinya orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan itu sudah disepakati. Kenapa kita merujuk kepada tafsir? Karena ummi sendiri sifat pada diri Nabi, dan itu dicantumkan di dalam Al-Quran. Maka kemana lagi kita akan bisa mendapatkan penjelasan dari lafaz Al-Quran kalau tidak kepada kitab tafsir? Di dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Lah di sini ummi, di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut penuturan para ulama ilmu tafsir, sebut saja ya generasi pertama, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran. Pun demikian dengan Imam Al-Wahidi dalam tafsirnya Al-Basit. Ya, pun demikian dengan Ibnu Katsir rahimahullah taala. Pun demikian dengan ulama kontemporer, yakni Syekh Tahir Ibnu Asyur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Pun demikian dengan beberapa ulama tafsir yang lain. Sampai Imam Al-Wahidi di dalam tafsirnya Al-Basit tadi mengatakan apa? Ittifaquhum ay ittifaqa al-ulama. Ulama sudah sepakat bahwa makna dari ummi berdasarkan ayat ini itu adalah la yahsunul kitaba walal qiraah. Artinya orang itu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Maka tentu ini yang kita jadikan sebagai acuan, ya, bahwa ummi itu adalah orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ini adalah dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis ini sudah cukup jelas banget. Nabi SAW mustahil berbohong. Atau mungkin barangkali Nabi SAW itu sengaja supaya dipeluk malaikat. Ya, enak dirangkul malaikat. Nggak ada dalam kamus Nabi SAW. Padahal dirangkul malaikat itu sangat menyiksa. Nabi SAW kesakitan. Nabi SAW dalam kondisi mencekam dan sangat takut banget.
Dan itu sampai 3 kali. Dan ini tentunya bersinggungan dengan sifat dan karakter asli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu jujur. Makanya dalam sebuah hadis yang lain, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, dan hadis ini dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Arba'in Nawawiyah, ketika menyebutkan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-sadiqul masduq. Tentu hal ini akan bertentangan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekedar ingin dirangkul malaikat Jibril kemudian mengatakan ma ana biqori, biarlah saya berdusta sekali biar aku dirangkul malaikat sebanyak 3 kali. Tidak ada. Tak ada satupun di antara para ulama yang menjelaskan demikian. Bahkan sebaliknya, ma ana biqoriin, maaf, ya, ini adalah dalil yang ketiga. Ma ana biqoriin, kalau kita lihat di dalam i'rabnya, lah ini masuk ilmu bahasa. Ada yang mengatakan ma ana biqoriin ini adalah sebuah sifat yang melekat selamanya. Nabi SAW tidak mengatakan bahwasanya lam akro, saya belum bisa baca. Berarti ada kemungkinan nanti bisa baca. Tapi Nabi SAW menafikan pada dirinya ma ana biqoriin. Ada yang mengatakan bahwasanya dilihat dari sisi bahasa, ini sudah menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu nggak akan pernah bisa baca dan bisa menulis. Nanti kita akan bantah dengan ucapan, yakni apa, diperkuat dengan ucapannya Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi yang pertama, ilmu tafsir, para ulama sudah sepakat, ya, ummi itu adalah ma la yaksunul qira'ah wal kitabah. Yang kedua, kalau seandainya Nabi SAW itu bisa, dan ini adalah bagian dari keinginan semata Rasul SAW agar bisa dipeluk oleh malaikat, ini pun berseberangan dengan karakter dan sifat jujurnya Nabi SAW selama ini. Yang ketiga, ma ana biqoriin, menurut beberapa pakar, para ahli bahasa, ma ana biqoriin, saya nggak bisa baca, itu menunjukkan bahwa sifat ini melekat terus pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, lah kita pengen sempurnakan. Karena pendapat yang pertama tadi menunjukkan satu dalih dan argumentasi mereka bahwa ummi itu kembali kepada al-um. Nah disinilah kita akan menyingkap asal muasal lafadz ummi itu sendiri, ya, dan bagaimana komentar dari para pakar ahli bahasa. Salah satunya juga nanti kita akan sematkan beberapa ahli tafsir ini juga. Subhanallah, At-Tahir Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam tafsirnya At-Tahir wa Tanwir, asal muasal lafadz ummi itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan yang pertama, disebut ummi itu kembali kepada ummi, yaitu ibu. Dan itu tidak kita pungkiri, dan itu menjadi satu pendapat yang pertama. Tapi kita katakan tadi kurang tepat dan belum lengkap. Karena ada historisnya, ada filosofinya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut ummi, sedangkan ummi itu ada yang mengatakan asal muasalnya dari kata ibu. Lah ini yang dipotong oleh banyak orang. Termasuk di dalam artikel tadi, rekontekstualisasi kata ummi pada diri Nabi. Dalam artikel ini kurang lengkap. Padahal kalau kita rujuk kepada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, disinilah Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan secara lengkap tanpa ada potongan sama sekali. Di mana Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwasanya, ya, pendapat yang pertama memang ummi itu ada yang menyatakan asal muasal kata ini dari lafadz ummi, yaitu ibu. Tapi ada filosofinya kenapa disebut atau kembali kepada ibu. Karena dahulu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmul kitab wal qiraah yunsabu ilal aba. Jadi semua skill, potensi, keahlian itu semua dinisbatkan kepada laki-laki, kepada sang ayah. Dan ini memang sejalan dengan kondisi bagaimana nasib para wanita dahulu itu tidak dianggap dan tidak bernilai dan tidak bermartabat sama sekali. Sampai dalam menguasai ilmu baca tulis, mereka nggak dikasih haknya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari.
Maka ketika al-um itu dinisbatkan kepada ummi, berarti ummi itu adalah lafaz yang identik dengan orang yang bodoh. Nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Karena ilmu ini hanya berlaku untuk ar-rijal, kata Ibnu Jarir at-Tabari. Nah, ini yang dipotong sebagiannya. Hanya menyebutkan bahwasanya ummi itu dikembalikan pada ummi. Nggak dijelaskan apa filosofinya. Kenapa dinisbat pada ummi? Ini nggak dijelaskan. Padahal inilah sejatinya. Yani jamaah dirahmati Allah, Ibnu Jarir menjelaskan dengan gamblang. Beliau nggak ingin menutup apa alasan dibalik penisbatan ummi kepada yaitu ibu itu. Karena memang masih dikaitkan dengan baca tulis karena ilmu ini hanya berlaku pada rijal di masa jahiliyah. Maka ketika seseorang itu dianggap ummi, ya, dikembalikan kepada ibu, wajar. Karena ibu itu dianggap sebagai simbol atau maskot kebodohan untuk masyarakat jahiliyah. Subhanallah, Ibnu Jarir at-Tabari menjelaskan demikian. Taib, ini adalah pendapat yang pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan. Ada yang mengatakan ummi itu kembali kepada tempat. Yaitu Ummul Qura. Ummul Qura di mana? Yang di Makkah. Ummul Qura itu adalah nama lain dari Makkah. Ada Makkah disebutkan di dalam Al-Quran Bibakkata, dan ini adalah nama yang kedua. Dan nama Bakkah itu adalah nama yang ada di dalam kitab suci sebelumnya. Dan ada nama yang ketiga, yaitu apa? Ummul Qura, sebagaimana disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitundira ummal qura wa man haulaha." Disebutkan dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Ummul Qura. Para ulama ilmu tafsir sepakat itu adalah nama lain dari yakni Makkah. Kalau kita bahas tentang nama lain dari Makkah cukup banyak. Ada kalanya Al-Baladul Amin di dalam surat At-Tin, Wat-Tini waz-Zaitun. Padahal Al-Baladul Amin itu adalah kota Makkah. Tapi kita kembali kepada Ummul Qura saja karena ada kaitannya dengan ummi. Ummul Qura ini menurut Imam Al-Mawardi bahwasanya disebut demikian ummi itu karena nisbatnya kepada tempat. Dan memang itu tidak salah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memang lahir dan hidup semenjak kecil hingga dewasa itu di kota Ummul Qura, yaitu di kota yakni Makkah. Itu adalah pendapatnya yakni Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Ada pendapat yang ketiga mengatakan ummi secara asal muasal itu kembali kepada umat. Ya, menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu akan memiliki umat yang cukup banyak. Dan ini adalah pendapatnya Imam Al-Baghawi dalam yakni tafsirnya. Tapi intisarinya jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk kepada asal muasal tadi ada yang mengatakan ummi kembali kepada sosok sang ibu, ya, dan para ulama sudah menyebutkan disebut demikian karena ibu kala itu di masa jahiliyah dianggap sebagai simbol kebodohan, nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Dan itulah yang melekat pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut demikian karena berasal dari Ummil Qura, ya, dan itu adalah nama lain dari kota Makkah, ataupun yang ketiga dinisbatkan kepada banyaknya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya, itu pun sebenarnya tidak saling bersinggungan. Semuanya saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut ummi, itu sepakatan para ulama. Artinya tidak baca dan bisa menulis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Makkah, itu pun kita tidak pungkiri. Dulu pernah kita sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Makkah. Maupun dikaitkan dengan yang ketiga, Nabi SAW umatnya paling banyak. Ini diakui oleh Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi SAW di mana? Di langit. Dalam peristiwa apa? Nanti kita akan ulas. Dan itu diakui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, ternyata umatnya ini gulam, ya, dianggap sebagai orang yang masih muda ini, artinya merujuk kepada Nabi SAW meskipun diutus paling akhir, tapi umatnya paling banyak, terutama paling banyak yang akan masuk yakni surga. Bahkan Nabi SAW mengakui sendiri, ya, kita adalah umat yang paling akhir, akhiruhum.
Tapi kita akan diberikan keistimewaan oleh Allah bahwasanya umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam awwaluhum. Kita akan menjadi umat yang paling awal juga akan masuk surga. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan khusus orang yang akan pertama kali membuka pintu yakni surga. Jadi dari ketiganya ini tidak saling bersinggungan, tapi kita harus yakin ya bahwasanya ummi ini secara makna syar'i tetap kita kembalikan kepada pakar ahli tafsir karena ummi ada di dalam Al-Qur'an. Dan saya katakan berkali-kali, Imam Al-Wahidi sampai mengatakan ittifaq, kesepakatan para ulama bahwa ummi ada di dalam surat Al-Qur'anul Karim, surat Al-A'raf ayat 157, ya, artinya man la yahsunul qira'ah walal kitabah. Selesai. Jadi kita olah ke sana kemari, kita harus jujur. Makanya saya memberikan catatan dalam artikel itu kurang jujur untuk ya menyertakan pula keutuhan pendapat dari Ibnu Jarir tadi. Kenapa kembali kepada ummi? Apa sejarahnya? Apa filosofinya? Ini yang tidak disebutkan. Ya, taib. Kemudian bantahan yang kedua, jamaah dirahmati Allah. Di mana bantahan yang kedua mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menulis butir-butir perjanjian apa? Hudaybiyah. Ini pun sudah dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Al-Bari. Memang ada dua riwayat ini, jamaah dirahmati Allah. Ya, ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan summa akhadha fakataba. Jadi seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang mengambil dan yang menulis sendiri. Tapi redaksi yang lain mengatakan summa amara fakataba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan. Jadi nyuruh siapa? Orang lain, kutab, penulis, yakni wahyu. Fakataba, kemudian baru menulis butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Dan kita tahu bagaimana track record, yakni dari Ibnu Hajar Al-Asqalani memang pakarnya ilmu hadis. Beliau sudah menyebutkan. Pun demikian dengan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala juga menyebutkan tentang kronologi dua redaksi yang berlainan ini. Sebenarnya redaksi yang pertama itu dijelaskan, ditafsirkan dengan redaksi yang kedua. Summa amara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memerintahkan Ali, dan Ibnu Hajar mengatakan Alilah sebenarnya yang menulis butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Lantas Ibnu Hajar itu kemudian menyebutkan kronologinya. Kenapa? Kok heboh sampai kemudian tersebar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis sendiri butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Ini diawali oleh salah satu yakni ulama dalam dunia ilmu fikih, Abul Walid Al-Baji. Abu Walid Al-Baji inilah yang pertama kali mempromosikan, yang pertama kali kemudian mengenalkan secara luas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang menulis sendiri butir-butir perjanjian Hudaybiyah, hanya mengambil satu riwayat. Padahal satu riwayatnya sudah ditafsirkan oleh riwayat yang lain. Jadi secara dirasa, studi kritis hadis, ya sebenarnya perlu kita mengkompromikan antara beberapa riwayat. Dan ini sudah dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka berarti pendapat Ibnu Abdul Walid Al-Baji tadi termasuk pendapat yang lemah. Termasuk siapapun yang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menulis sendiri, ini pun terbantahkan oleh analisanya para ulama ilmu hadis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hal ini juga tidak berseberangan dengan bahasa kita mungkin kementerian yang dibentuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya skill masing-masing. Ya, kita tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga membentuk yang namanya komisi, divisi, atau mungkin barangkali kementerian saat ini. Ya, ada yang di bidang militer, ada. Ya, pun demikian ada yang di bidang administrasi, ini paling banyak. Maka jangan kira kutabul wahyi, para penulis, bahasa kita mungkin sekretaris presiden itu cuma satu, tidak. Ini dibagi-bagi. Maka di dalam kajian Ulumil Quran, kalau seandainya kita bahas ini, kita akan jumpai ternyata Nabi SAW itu punya banyak sekretaris sesuai dengan ya wilayah masing-masing. Ada yang bertugas untuk mencatat yakni wahyu, dan itu diketuai oleh siapa? Zaid ibnu yakni Thabit radhiyallahu taala anhu, dan ini yang akan dipakai lagi ya khusus untuk wahyu ini pada masa kodifikasi Al-Quran
Di masanya Abu Bakar dipakai lagi panitia ini sebagai panitia inti di masa kekhalifahan Utsman ibnu Affan. Nah, di antara yang lain itu ada beberapa penulis wahyu yang dikasih tugas khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencatat aset negara. Ya, pun demikian di antara sekretaris ini ada yang dikasih khusus untuk al-ahd. Nah, inilah tugasnya Ali bin Abi Thalib salah satunya. Al-ahd itu artinya perjanjian-perjanjian. Itu ada petugas khusus. Jadi sudah dibagi-bagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga sekretaris atau kutab ini juga ada yang khusus diberikan amanah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencatat hutang-hutang negara. Termasuk di antaranya adalah yang ada di Baitul Mal. Dan di antaranya lagi sekretaris pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini punya tugas khusus untuk menulis surat-surat yang dikirim kemana? Ke raja-raja. Jadi mereka punya tugas masing-masing. Nah, kalau seandainya kita kaitkan dengan Ali wajar. Karena memang Ali lah ya, salah satu sekretaris Nabi SAW yang membidangi ya administrasi negara yang berkaitan dengan perjanjian dan kerjasama. Jadi tidak bersinggungan antara apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan mengkompromikan antara dua redaksi ini dengan ya sejarah yang memang telah menyebutkan Nabi SAW menunjuk ada tim khusus sebagai pencatat kerjasama perjanjian dan itu ada pada wilayah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi dua hal ini menjadi bantahan untuk klaim pertama bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencatat perjanjian itu sendiri, ini terbantahkan dari dua sisi. Yang ketiga ya nih jamaah dirahmati Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diklaim ya sebagai orang yang bisa baca dan tulis gara-gara pernah menyampaikan hadis tentang karakter Dajjal yang salah satunya di kening tertulis apa? Kafara. Jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita ingin membantah ya dalih atau argumen yang ketiga ini? Yang pertama jamaah dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dalam konteks menyampaikan apa? Wahyu. Jadi menyampaikan wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa kemudian menambah-nambah sendiri, mengurangi. Apapun yang terjadi disampaikan, itulah yang harus ditunaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan mandat dari Allah bahwa karakter dan sifat Dajjal seperti ini ya disampaikan apa adanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berarti kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan seperti itu ada pemahaman bahwa Rasulullah SAW bisa membaca. Subhanallah, kalau kita rujuk kembali kepada syarah hadis ini, nggak ada satupun di antara para ulama yang berdalil dengan hadis tersebut menunjukkan Nabi SAW itu bisa baca. Itu nggak ada. Kecuali orang-orang yang ini tadi nyari-nyari dan mengait-kaitkan satu dengan yang lain dengan ilmu gatokologinya dan cocokologinya. Cuma itu saja. Padahal kenyataannya nggak ada satupun di antara para ulama ilmu hadis yang mengambil cerita kisah tentang karakter dan sifat Dajjal dikaitkan dengan kemampuan Nabi SAW itu bisa membaca, nggak ada kecuali orang-orang ini. Maka berarti ini adalah bantahan yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan hikmah. Ya, salah satu di antara hikmah, tapi nanti kita akan sebutkan hikmah yang lain ya dengan menukil ucapannya Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i nanti di akhir insyaallah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang sengaja menjadikan Nabi SAW ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Itu bukan menunjukkan cacat, menunjukkan kekurangan, menunjukkan keterbatasan Nabi SAW. Malah sebaliknya, Nabi SAW ini dianggap sebagai sosok yang sempurna dalam segala hal. Beliau memberikan satu gambaran. Ketika kita ingin belajar, pasti akan melewati beberapa fase dan tahapan. Sebagaimana semua orang ketika belajar berjalan, naik motor itu kan prosesnya juga berjalan, merangkak, berdiri, berjalan, lari, naik sepeda dan begitulah seterusnya.
Orang belajar pun demikian. Mungkin proses dari awal itu adalah mungkin menulis, membaca, kemudian menghafalkan dan lain sebagainya. Lah disinilah keajaiban, kesempurnaan yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan yang pertama dan kedua ini dihapus. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu melewati dua tahapan ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Syekhul Islam Taimiyah, tidak melewati tahapan membaca, tidak melalui tahapan menulis, tapi dengan izin Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan memori yang kuat. Maka semua ayat, semua hadis itu bitalqin, baik yang langsung maupun lewat perantara malaikat, yakni Jibril. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau seandainya kita jumpai manusia saat ini yang belajar tanpa melalui proses dan tahapan pertama, kedua misalnya, langsung kemudian yang dihafal, apakah ini menunjukkan kekurangan? Tentu tidak. Sebagaimana anak kecil misalnya, ya, apakah kita akan menganggap anak ini cacat kalau seandainya di usia 6 tahun dia hanya kemudian ditalkin, didengarkan ayat Al-Quran 30 juz dihafalkan meskipun dia belum bisa baca, belum bisa nulis? Apakah ini adalah aib, kekurangan dia? Malah sebaliknya. Ini menjadikan apa? Kelebihan. Ini adalah bagian dari fadl karunia yang Allah SWT berikan kepadanya. Pun demikian dengan Nabi SAW. Kenapa kita katakan ini demikian? Karena sebagian ada orang yang masih berdalih, nggak mau menganggap Nabi SAW itu nggak bisa baca, nggak bisa menulis karena dianggap aib. Tapi mereka lupa bahwasanya Nabi SAW diberikan kelebihan dan ini adalah tahapan akhir. Seharusnya kita bangga dengan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dijelaskan dengan gamblang secara rinci oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Kemudian syubhat yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Syubhat yang keempat, yakni jamaah dirahmati Allah. Apa tadi yang keempat? Al-Ankabut 48. Baik. Di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap nggak bisa baca dan nggak bisa menulis sebelum apa? Sebelum jadi Nabi. Karena mengambil pemahaman yang serampangan, kita katakan ini demikian. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 48 Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Ma kunta tatlu min qablihi." Dahulu engkau itu belum bisa baca. Berarti ini kan membahas dahulu, Ustaz. Kalau saat ini ketika Nabi SAW itu sudah menjadi Nabi, berarti otomatis sudah bisa baca dan bisa nulis. Apakah pemahaman terhadap tafsir surat Al-Ankabut 48 ini bisa diterima? Intinya seperti itu. Baik, jamaah dirahmati Allah, ini adalah kalamullah. Al-Quranul Karim bukan ucapan yang manusia, bahkan bukan ucapan Nabi SAW sendiri. Maka untuk membantah hal ini kita kembalikan kepada buku tafsir. Dan klaim argumentasi mereka itu nggak ada satupun di antara para ulama tafsir yang mengatakan demikian. Ya, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala takhutu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Para ulama ilmu tafsir sepakat bahwasanya ketidakmampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis dan membaca itu sifatnya alat dawam selamanya. Gak ada yang menafsirkan, oh melalui dua fase Nabi. Dulu sebelum jadi Rasul nggak bisa, setelah jadi Rasul nggak ada satu pun di antara mereka. Maka kita bisa menimbang, manakah yang wajib kita jadikan sebagai acuan dan sandaran hukum? Tentu adalah para pakar ilmu tafsir, karena mereka yang lebih memahami ayat, terutama surat Al-Ankabut 48, dan tak ada satu pun di antara mereka yang mengatakan demikian. Ya, taib ini yang ini diperkuat oleh penuturan dari Ibnu Katsir rahimahullah taala. Subhanallah. Ibnu Katsir ini sampai menggunakan ungkapan hiperbolis. Beliau mengatakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daiman ila yaumuddin. Beliau mengatakan demikian. Ya, la yahsunul kitaba wa la yasturu khattan wa la harfan. Artinya apa? Beliau sampai mungkin bahasa kita muak ya dengan orang-orang yang masih mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang bisa baca dan bisa tulis. Beliau mengawali muqaddimahnya dengan apa?
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam daiman ila yaumuddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam selamanya sampai hari kiamat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup tidak sampai hari kiamat. Tapi dalam sastra Indonesia kita mengenal hiperbolis, artinya berlebih-lebihan. Ini adalah bukti sampai kapanpun, intinya seperti itu. Ibnu Katsir mengatakan demikian. Bukan hanya sampai mati, bukan hanya sampai wafatnya Rasulullah, tapi sampai apa? Sampai hari kiamat. Kata Ibnu Katsir, tak mungkin, mustahil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa membaca, bisa menulis, bahkan bisa mengenal huruf-huruf dengan bacaan tulisan, itu nggak mungkin, kata Ibnu Katsir. Ini sebagai yang penguat dari makna wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik idzal lartabal al mubtilun. Ya, maka dua pemaparan yang dari para ulama ini mudah-mudahan ya ini bisa kita jadikan sebagai hujah yang kuat untuk membantah syubhat yang keempat. Adapun yang syubhat yang kelima, ini dari orang orientalis, non-muslim, orang kafir, Ray Christian Blazer dalam kitabnya ya Introduction au Quran, dalam bahasa Perancis dia tulis. Yang mengatakan Nabi Muhammad itu menurut dia itu adalah orang yang pandai, bisa baca, bisa nulis. Ya, hanya saja yang nggak bisa itu adalah memahami dan tidak bisa baca dan nulis ya bahasa kitab-kitab suci yang lain. Makanya kelak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh salah satu sahabatnya untuk belajar bahasa, yakni bahasanya kitab Yahudi, yakni bahasa Ibrani. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak paham. Nah, di sini pun yang kita harus yakni sadar. Dari awal subat pertama sudah kita bantahkan, kedua pun demikian, ketiga pun demikian, keempat yakni pun demikian. Kita katakan kepada dia, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan memahami ya bahasa aslinya Yahudi dan Nasrani, yaitu bahasa selain bahasa Arab. Artinya dalam konteks membaca dan menulis itu nggak akan paham Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi baca tulis dalam bahasa yakni Arab itu yakni sendiri. Maka berarti ini adalah bantahan untuk orang-orang orientalis. Ya, pun demikian yakni jamaah dirahmati Allah, dalih yang dipakai oleh Regis yakni Blazer ini juga tidak didasarkan pada yakni fakta yang sahih, apalagi dia adalah orang non muslim ya, dan kita tidak tahu ya bagaimana sumber rujukan yakni dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Shaf, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Coba kita klarifikasi dulu bagaimana track recordnya dia. Ternyata dia adalah musuh Allah ya, apalagi berita yang dia sampaikan itu tidak ada dalilnya. Kalau seandainya suara kebenaran keluar dari orang non-muslim sekalipun dan itu memang benar adanya, maka wajib kita terima. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan informasi dari Abu Hurairah bahwa beliau tadi malam diajari oleh iblis, salah satu sunnah sebelum tidur itu adalah membaca surat atau ayat kursi. Ketika itu benar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memungkiri itu benar. Tentu hal ini berbeda dengan Regis Blazer ini. Dia tidak mengungkapkan yakni fakta, tidak ada dalil yang beliau jadikan sebagai sandaran yang menyatakan Nabi SAW itu benar, Nabi SAW itu bisa membaca, Nabi SAW bisa menulis yakni bahasa mereka. Hanya saja yang dinafikan dari Rasul itu adalah bahasa lain selain bahasa Arab. Ini tidak berdasar yakni sama sekali. Dan mudah-mudahan yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa syubhat ini ya suatu saat dalam waktu dan tempo waktu yang cepat maupun yakni lambat, hal-hal seperti ini akan kita rasakan ya, karena tentang keumian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini di beberapa kajian-kajian yakni ilmiah itu juga sudah pernah saya dengarkan sendiri ya, ketika kita ada kajian kajian menjelang yakni buka yakni di Jember. Yani ada beberapa masjid yang berdekatan yani dengan STDI. Saya dengarkan sendiri pas nggak ada jadwal untuk ngisi kajian berbuka. Qadarullah yang dibahas tentang apa? Yani ummi ini. Dan lafadz ummi yang disampaikan dengan menggebu-gebu yang tadi itu, mak-makan yani tadi, subhanallah. Siapa sangka? Yani padahal semenjak kecil kita mempelajari ummi ya tidak bisa baca dan bisa menulis, tapi yani saat ini sudah mulai merambah dalam ya
kajian-kajian, muhadarah-muhadarah dan kajian ilmiah. Ya. Oleh karena itu, ini adalah bagian dari bekal yakni kita, ini adalah bagian dari modal kita. Suatu saat cepat atau lambat hal yang seperti ini akan banyak kita dengarkan atau kita baca. Paling tidak dari beberapa bantahan-bantahan itu sudah cukup untuk membantah setiap syubhat dari kelompok yang kedua. Ketika kita sadari tak ada satupun di antara argumen dan dalih mereka yang dianggap kuat, maka berarti otomatis kita akan menjadikan pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang sahih dan valid. Ummi itu adalah orang yang tidak bisa baca dan bisa menulis. Kemudian hikmahnya apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi SAW sebagai orang yang ummi? Ini yang kemudian tanpa disadari oleh mereka, seakan-akan mereka malu. Malu kita Ustaz. Punya seorang nabi kok nggak bisa baca dan nggak bisa menulis. Seharusnya tadi kita bisa membantahnya dengan ulasan dari Syekhul Islam Taimiyah. Nabi SAW itu hebat. Melewati tahapan ini langsung ya ini bisa. Jangan melihat nggak bisa baca, nggak bisa menulis, tapi kemampuan menghafal, kemampuan memori Nabi SAW itu luar biasa sekali. Pun demikian, kita bisa melihat beberapa hikmah yang dituturkan oleh Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Coba kita lihat. Seorang ulama besar dalam madhab yakni Syafi'i, Imam Al-Mawardi. Itu madhabnya Syafi'i loh. Kenapa kita nggak mengambil ini sebagai ibrah untuk kita semua? Itu sudah menyebutkan beberapa hikmah. Ada 3 hikmah yang disebutkan oleh beliau. Dan ini dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi Imam Al-Qurtubi menukil ya pendapatnya atau ulasan dari Imam Al-Mawardi tentang 3 hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi SAW sebagai orang yang ummi. Yang pertama ya nih jamaah. Ini sangat penting sekali. Hikmah yang pertama itu supaya ada kesesuaian antara berita Al-Quran dengan berita kitab-kitab suci sebelumnya. Nah ini sudah pernah kita bahas ya nih dahulu. Subhanallah. Ini sebenarnya hikmah yang paling utama. Maka jangan sampai kemudian kita larut ikut arus syubhat-syubhat karena merasa malu Nabi kita itu ternyata bodoh, nggak bisa ini, nggak bisa itu dan lain sebagainya. Cobalah kita buka mata. Bagaimana sifat dan karakter Nabi akhir zaman yang sudah disebutkan pada kitab-kitab masa lalu. Salah satu di antara sifat Nabi akhir zaman itu adalah ummi itu sendiri. Pada pertemuan, saya lupa ya, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu, kalau nggak salah kita membahas ummi ya. Salah satu tanda-tanda ya nubuwah pada diri Nabi SAW pada kitab suci sebelumnya. Kitab Taurat Perjanjian Lama, pun demikian dengan kitab apa? Perjanjian yang baru yaitu Injil. Sudah kita bahas ini dahulu. Salah satunya apa? Ummi itu ada menjadi karakter Nabi akhir zaman. Apakah memang ada kesesuaian? Tentu. Ketika Taurat mengatakan demikian, Injil mengiyakan, Al-Quran ada di dalam surat Al-A'raf ayat 157 tadi. Juga menyesuaikan dengan berita kitab-kitab suci sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Alladzina yattabi'una an-nabiyya rasula al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil." Coba kita lihat. Bahwa Nabi SAW itu sebagai seorang nabi, sebagai seorang utusan dan salah satu sifatnya itu adalah ummi. Dan karakter sifat ini maktuban, termaktub fit Taurat dan Injil. Inilah yang menjadi salah satu alasan ya seorang kristolog yakni zaman dahulu ya itu diwakili oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya dan pernah kita sampaikan ya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Pun demikian dengan muridnya Hidayatul Hayar fi Ajwabi yakni tentang Yahud wan Nasara. Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu juga menyebutkan tentang ini semua. Tentu ini menjadi objek penelitian bagi ulama-ulama besar kala itu. Subhanallah. Apakah memang benar pertanyaannya itu? Al-Quran mengatakan bahwasanya beberapa karakter sifat Nabi SAW, salah satunya adalah al-ummi, itu maktuban inda fit Taurat wal Injil. Ternyata memang demikian yang mereka temukan. Apalagi kalau seandainya kita kaitkan dengan hasil penelitian para kristolog abad ini. Itu pun yani tidak bersinggungan yani jamaah. Maka dari sinilah apa yang dituturkan oleh Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i
kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang ummi guna untuk menyesuaikan dengan berita-berita masa lalu. Dan ini adalah hak, dan ini adalah wahyu. Semuanya adalah kalamullah, berasal dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah kita sampaikan ya, bagaimana usaha orang-orang non muslim itu selalu ingin mengalihkan. Apalagi dengan kondisi kita yang kadang sering larut atau mungkin terkesima dengan para akademisi, atau mungkin barangkali orang-orang yang dianggap cendekiawan misalnya. Dan ini adalah kasus yang kedua. Kasus pertama dulu pernah kita sampaikan, di mana salah satu seorang orientalis berusaha untuk mengalihkan keyakinan kita semua kaum muslimin bahwa Nabi kita bernama Muhammad. Itu pengen dialihkan dengan nama apa dulu? Masih ingat? Di sini Imam Syafi'i semua ya Pak ya? Masih ingat catatannya? Kayaknya harus ada UTS atau UAS ini Pak ya. Ini tentang kelahiran Nabi SAW. Wah kejauhan, jadi tahun piro ya. Dulu kita bahas, ya. Di antara dari usaha orientalis itu adalah mengalihkan dari tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Salah satunya adalah namanya Muhammad. Ya, dan kita sampaikan nama Muhammad itu paling banyak di dalam kitab Taurat. Sedangkan nama Ahmad itu paling banyak kita jumpai dalam kitab yakni Injil. Itu sudah kita sampaikan yakni dahulu. Lah, disinilah kemudian seorang orientalis mengatakan yakni bahwasanya nama nabimu bukan Muhammad wala Ahmad, enggak. Namanya Kusam. Dia mengambil secara serampangan sebuah riwayat di dalam kitab Al-Kamil karangan Ibnu Addi. Di situ disebutkan bahwasanya nama Nabi SAW itu Kusam, bukan Muhammad wala Ahmad atau yang lain. Dia mencoba untuk mempromosikan riwayat ini. Tapi kan semuanya gagal total, nggak laku. Produk yang dia tawarkan ini nggak ada yang diterima, alhamdulillah. Tapi bukan berarti kemudian kita bangga. Kita nggak tahu 20 tahun, 30 tahun yang ke depan. Karena syubhat ini akan selalu dimodifikasi terus, diganti dengan cover yang berbeda, tapi inti sarinya sama. Dan ini sudah dibantah oleh para ulama. Riwayat yang dipakai, yang dicomot oleh orientalis ini sebenarnya riwayat yang benar-benar palsu. Yang kedua, Kusam itu sebenarnya adalah nama lain menurut sebagian sejarawan, adalah nama dari pamannya dan bukan itu nama Nabi SAW. Yang ketiga, ternyata diketahui modusnya apa jemaah. Ketika produk mereka ini diterima oleh halayak ramai, kaum muslimin seluruhnya, akhirnya mereka beralih dari nama Muhammad Ahmad menjadi nama Kusam. Mereka akan mengembalikan lagi. Berarti nabimu itu bukan nabi akhir zaman, karena dalam kitab Taurat yang disebutkan siapa? Ahmad dan Muhammad. Itu sebenarnya strategi mereka, alhamdulillah. Ini pun yang sama ya nih jemaah. Tentang keumian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah disebutkan oleh Imam Al-Mawardi. Ini sudah dinyatakan di dalam kitab Taurat dan Injil. Terus ngapain kita kok merasa malu untuk mengatakan demikian? Kalau seandainya kita mau head to head dengan mereka, orang-orang orientalis, terutama orang-orang Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya, kalau seandainya kita itu kenapa nabimu nggak bisa ini? Ini menunjukkan bahwasanya nabiku adalah nabi akhir zaman dan itu sudah termaktub dalam kitab kalian. Kitab Taurat, kitab yakni Injil. Untuk kitab Taurat, kitab Injil sudah kita sebutkan ini dahulu. Adapun dalil di dalam Al-Qur'anul Karim ada di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Semua kitab suci sudah sepakat bahwasanya nabi kita adalah nabi akhir zaman karena memiliki sifat yang sama dan itu termaktub dalam kitab kalian juga. Itu seharusnya kita bangga untuk menyebutkan hal itu sebagaimana Imam Al-Wardi mengatakan demikian. Ini baru hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, jamaah dirahmati Allah, Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i mengatakan hal ini ya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat umumnya ya penduduk yang di Makkah. Karena kita tahu kebanyakan masyarakat jahiliyah atau lebih khusus adalah masyarakat yang tinggal di kota Makkah ya, sebagian atau kebanyakan mereka adalah orang-orang ummi. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Di
Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasul. Berarti Nabi SAW tidak sendirian. Sebagian yang di masyarakat, ya, yang tinggal di kota Makkah, itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ummi juga. Nah, ini adalah hikmah yang kedua kata Imam Al-Mawardi, menyesuaikan dengan kondisi mereka. Dan seringkali kita kaitkan ini dengan kondisi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meskipun dari dari nasab yang mulia, suku Quraisy, tapi Nabi SAW dijadikan yatim. Nabi SAW juga bekerja. Nabi SAW juga mengembalakan kambing. Ini semua adalah demi untuk menyesuaikan kondisi rata-rata, yakni umatnya. Nabi SAW supaya tahu bagaimana kehidupan mereka, ya, bagaimana kondisi, ya, geososial atau kondisi sosial masyarakatnya, biar tahu Nabi SAW. Pun demikian salah satunya adalah yakni ummi. Maka tentu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya para ulama mengatakan Nabi SAW, ini nanti ada kaitannya dengan faedah yang terakhir yang ketiga atau hikmah yang ketiga. Seandainya Nabi SAW itu menjadi satu sosok yang beda dengan yang lain, anti mainstream, di mana Nabi SAW itu adalah orang yang sangat cerdas yakni sekali. Ya, tentu Nabi SAW tak akan yakni bisa merasakan hikmah-hikmah yang lain. Maka oleh karena itu, coba kita lihat, kita sedikit flashback kembali. Kenapa Nabi SAW itu dijadikan hikmahnya, dijadikan sebagai anak yatim? Dulu pernah kita sampaikan kan? Supaya Nabi SAW tahu bagaimana beratnya anak yatim. Supaya Nabi SAW jadi tahu bagaimana kondisi mereka. Supaya Nabi SAW itu memberikan penghargaan yang berlebih kepada anak yatim. Makanya Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Nabi SAW bisa memberikan apresiasi siapapun yang man arada ayyalina qalbuk, siapa yang hatinya pengen lembut, salah satunya kasih makan orang miskin, dan yang kedua usaplah kepala yakni anak yatim. Meskipun riwayat ini masih diperdebatkan di kalangan para ulama ilmu hadis. Nah, ini supaya Nabi SAW itu bisa memberikan pesan-pesan ketika Rasulullah SAW pernah merasakan sendiri. Sama juga dengan Nabi SAW ketika dijadikan sebagai ummi. Coba kita lihat pasca peperangan. Dan ini adalah bukti bagaimana kebijaksanaan Nabi SAW dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika sebagian orang-orang yang ditawan dari golongan orang-orang kafir, mereka tidak punya uang. Artinya mereka tidak bisa menembus dirinya sendiri. Nabi SAW mengambil satu kebijakan. Dan inilah yang pernah kita sampaikan. Salah satu di antara strategi militer yang benar-benar diagungi jempol oleh para yakni pakar ahli militer dari Amerika yang dulu pernah kita sampaikan. Nabi SAW mengambil kebijakan, ente bisa menembus dirimu dengan apa? Dengan mengajarkan, subhanallah. Tahu kondisi bagaimana. Orang yang ummi, nggak bisa baca dan nggak bisa menulis, ya, itu berat. Tapi Nabi SAW bukan kemudian ingin membutakan, ya, membuta hurufkan yakni para sahabat dan umatnya, tidak. Bahkan ayat yang pertama Iqra itu sudah kita bahas. Pun demikian yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kebijakan ini menunjukkan bagaimana perhatian serius Nabi SAW. Tahu betul bagaimana kondisinya orang yang ummi itu berat. Makanya salah satu di antara yang bisa menggantikan meskipun uang tebusan tawanan itu berat, banyak itu ternyata bisa digantikan dengan mengajarkan, subhanallah. Ini sebagai bentuk apresiasi Nabi SAW bagi mereka yang punya kelebihan baca dan tulis, yakni agar bisa menembus dirinya dengan mengajarkan kepada 10 dari para yakni sahabat. Ya, nah ini adalah hikmah yang kedua, untuk menyesuaikan kondisi ya sosial masyarakatnya. Yang ketiga, dan ini yang berkaitan dengan bantahan orang-orang orientalis ya juga. Yang ketiga, seandainya Nabi SAW itu enggak ummi, besar kemungkinan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi pasti diklaim sebagai hasil dari telaah dan bacaannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah hikmah yang ketiga disebutkan ini ya oleh Imam Al-Mawardi.
Karena Nabi SAW kalau seandainya diklaim sebagai orang yang pandai, dalam artian bisa baca dan bisa menulis, kemudian kelak akan menyampaikan wahyu dari Allah, baik itu ayat Al-Quran maupun yani hadis, banyak. Sebagian besar orang-orang akan mengklaim, menyangka, oh ini hasil dari telaah kitab-kitab masa lalu mungkin barangkali. Lawang Muhammad bisa baca kok. Mungkin yani tulisan ini jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah hasil dari bacaannya Muhammad karena dia juga bisa mentelaah. Tapi subhanallah, celah ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap ummi. Kata Ibnu Katsir, sampai kiamat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak akan bisa baca tulis. Makanya ya, kalau kita lihat salah satunya di dalam Mabahis fi Ulumil Quran ya nih jamaah. Ya, Mabahis fi Ulumil Quran di awal-awal Mana Qotton itu kan membahas tentang apa? Tentang beberapa syubhat status Al-Qur'anul Karim. Ya, apakah ini buatan Muhammad? Hampir semuanya tidak ada klaim seperti ini dari orang-orang kafir Quraisy. Karena Muhammad itu ummi. Yang ada itu apa? Satu, sahir langsung. Dianggap tukang sihir, dianggap orang gila majnun, dianggap orang yang terkena sihir, dianggap orang yang kadzib dan lain sebagainya. Kenapa orang-orang kafir Quraisy itu malah menuduh Nabi SAW dengan gelar-gelar buluk? Kenapa enggak mengatakan ini buatan Muhammad? Karena tahu track record Nabi SAW itu ummi, enggak mungkin. Ini hasil dari kreasinya Nabi SAW sendiri. Baru kemudian muncul beberapa, ada yang mengatakan, loh enggak, ya Muhammad ini diajari. Makanya dulu kita sampaikan syubhat. Yang ngajari siapa? Ada dua kemungkinan. Ada yang mengatakan dulu yang ngajari itu adalah Ukhairah, masih ingat ya? Ini juga lemah banget. Bagaimana mungkin hanya sebatas waktu jamuan makan dianggap Ukhairah itulah yang mentransfer semua Al-Quran dan hadis kepada Nabi SAW. Padahal Nabi SAW kala itu usia masih 12 tahun. Dan Al-Quran itu tidak seperti kitab Taurat, kitab Injil yang turun seketika, sekaligus tidak. Tapi bertahap, menyesuaikan kondisi dan situasi. Maka ini terbantahkan. Artinya nggak mungkin Nabi SAW itu belajar dari Bukhairah. Ini sudah kita bahas dulu. Yang kedua, kalau seandainya Nabi SAW belajar dari orang lain terhadap ayat Al-Quran dan hadis, kalau kita katakan mu'allim, di dalam kitab Mabahis fi Ulum dijelaskan, kalau kita anggap yang ngajari itu malaikat Jibril, wajar. Tapi ingat, malaikat Jibril itu tidak akan berbuat kecuali atas instruksi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dibantah oleh yang Mana Qotton. Jadi sebenarnya nggak ada celah bagi orang-orang kafir Quraisy kala itu yang mengatakan bahwasanya Muhammad ini berkreasi sendiri, membuat sendiri, itu sudah nggak ada apa ya? Nggak mungkin, mustahil. Karena tahu Muhammad itu ummi. Lah, kenapa hal seperti ini kok nggak mampu kita cerna dengan baik? Tiba-tiba di zaman ini kita ikut arus dengan syubhatnya orang-orang orientalis, bahkan seakan-akan ditakut-takuti. Ente nggak malu punya nabi seperti ini, seperti itu, padahal sudah dibahas hikmahnya seperti itu. Subhanallah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang tentang ummi ini sangat bagus yakni sekali. Bahkan sudah dijadikan sebagai bahan riset penelitian oleh para ulama. Tapi paling tidak, apa yang saya sebutkan yakni tadi beberapa pun demikian dengan hikmahnya semakin memperkuat keyakinan dan keimanan kita. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, pasti ada hikmah dan maslahat. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi SAW lahir dalam kondisi yatim, pasti ada hikmah dan sudah kita bahas. Sebagaimana mulai hari ini, Nabi SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang ummi, ternyata hikmahnya banyak. Dan itu sangat kuat sekali dan sudah diungkapkan oleh para yakni ulama. Allahu taala alam bissawab. Baik. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, faedah yang berikutnya yang keberapa ya nih jamaah? Ya, yang ke-8 mungkin ya. Enggak tahu nomor berapa ini. Ya, anggap saja 8 karena tadi kita membahas tentang ummi dan hikmahnya. Sedangkan yang ke-8 ini adalah tentang ayat yang pertama kali turun dan syubhat tentang urutan mushaf Al-Quran saat ini. Ya,
tentang ayat yang pertama kali turun, surat yang pertama kali turun dengan urutan mushaf yang saat ini sudah dicetak di tengah-tengah kita. Ya, ini pun yang kadang-kadang diselipi syubhat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Simpelnya seperti ini. Kita tahu bahwasanya surat yang pertama kali turun dan ayat yang pertama kali turun adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Tapi kenyataannya kita jumpai di dalam mushaf cetakan kita dimulai dengan surat yakni Al-Fatihah. Apa hikmahnya? Ya, dan kenapa hal ini bisa terjadi? Ya. Nah, di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Kita masuk ke mabahis fi ulumil Quran sedikit, ulumul Quran, baru kita akan masuk kepada jawaban mengenai pertanyaan yani tadi. Pembahasan tentang yang pertama kali turun dan yang terakhir turun. Ya, ini sedikit kita ambil faedah dalam ilmu ulumil Quran. Yang pertama berkaitan dengan ayat, kategori yang kedua berkaitan dengan surat. Yang pertama ayat. Ayat yang pertama kali turun itu adalah 5 ayat dari surat apa? Al-Alaq. Dan ini menjadi bukti Nabi SAW resmi menyandang status baru sebagai seorang nabi. Ayat lagi. Sedangkan ayat yang terakhir kali turun ayat apa? Ini mungkin barangkali yang pernah dulu SD itu sampai disuruh hafalkan. Al-Maidah ayat yang ketiga dulu ya. Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Ini ayat yang terakhir. Kita sedang membahas ayat dan bukan surat secara lengkap. Ya. Jadi ayat yang pertama kali turun ijma. 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Ayat yang terakhir kali turun ini masih silang pendapat. Ada yang mengatakan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ini yang paling masyhur. Bahkan waktu kita SD swasta Islam mungkin ya. Kalau SD negeri saya nggak tahu. Apalagi yang di pondok ya atau MI biasanya itu diajari ini. Itu adalah ada masih silang pendapat, 2 pendapat. Yang paling masyhur. Pendapat yang pertama mengatakan surat Al-Maidah ayat yang ketiga, ayatnya yang paling masyhur al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Ini sangat masyhur. Surat Maidah ayat yang ketiga. Namun pendapat ya jumhur yakni para ulama setelah dicek dan recheck itu adalah surat Al-Baqarah ayat 281 dan ini adalah pendapat yang rajih sebenarnya kalau kita kaitkan dalam dunia ilmu Quran. Di dalam yakni surat Al-Baqarah ayat 281 Allah Subhanahu wa taala firman wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya, ayat ini berada di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Para ulama yakni banyak yang menguatkan riwayat tentang ayat ini sebagai ayat yang paling akhir turun. Apalagi konten dan isinya memang sesuai. Karena isi dan pesan dari ayat ini wattaqu yauman turja'una fi ilallah adalah mengingatkan tentang hari akhirat nanti. Dan ini sangat sesuai dengan kondisi perjalanan akhir kita nantinya. Semua akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan dan perbuatannya. Maka ini adalah di antara ulasan simpel para ulama karena kuatnya riwayat dan yang kedua kontennya memang sesuai dengan perjalanan akhir manusia nantinya. Maka 281 dari surat Al-Baqarah ini dianggap menurut yakni jumhur para ulama ilmu tafsir dan ulumul Quran menjadi ayat yang terakhir kali turun. Baik, kita berpindah ke kategori surat sekarang. Surat yang pertama kali diturunkan secara utuh dan surat yang terakhir kali diturunkan secara utuh pula. Baik. Surat yang pertama kali diturunkan secara utuh, surat apa? Al-Alaq masuk enggak? Enggak. Karena Al-Alaq tadi turunnya secara bertahap. Nah, sekarang kategorinya surat yang diturunkan secara utuh ayat-ayatnya. Surat apa? Disinilah para ulama banyak yang mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah lah surat yang pertama kali diturunkan secara utuh. Dan ini dikaitkan yakni dengan apa? Urutan surat di dalam mushaf yakni kita. Adapun surat yang terakhir kali diturunkan secara utuh surat apa? Taib An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan ini adalah sepakat. Ya, para ulama mengatakan yang demikian.
Jadi surat yang diturunkan secara utuh memang ada silang pendapat, tapi jumhur mengatakan, Imam Suyuti juga mengatakan surat Al-Fatihah. Sedangkan surat yang paling akhir diturunkan secara utuh, satu surat penuh, itu adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Ini faedah di dalam ulumil Quran. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan kenapa di sini urutannya berbeda. Ketika Al-Quran itu diurutkan, ketika Al-Quran itu mengalami proses kodifikasi atau pengumpulan, ya, itu ternyata surat Al-Fatihah menduduki urutan pertama kalau dibaca dari kanan memang. Diurutkan dari kanan karena bahasa Arab memang seperti itu. Sedangkan surat Al-Alaq sendiri apa? Jauh. Malah berada di ujung. Di juz yang paling buncit, juz 30. Subhanallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan yang disebutkan alasannya. Pun demikian, ini memantik syubhat dari orang-orang orientalis yang kita kenal dengan Arthur Yani Jeffrey. Mungkin barangkali ada yang mengenal nama ini. Nah, jamaah dirahmati Allah, apa alasannya Al-Fatihah itu ditaruh di yani awal? Jawaban para ulama sepakat bahwasanya urutan surat itu sifatnya tauqifi. Kalau sudah masalah tauqifi sudah nggak bisa diutak-utik lagi. Artinya kalau sudah tauqifi berarti itu memang berasal dari siapa? Nabi SAW selesai masalah. Dan itu jumhur yani para ulama kalau kita bahas. Yani salah satunya di dalam Mabaisi Ulumil Quran itu juga ada. Ya, pun demikian di dalam kitab Ushul Tafsir Syekh Utsaimin rahimahullah taala juga menyebutkan akan hal itu. Intisarinya urutan surat ini sifatnya adalah tauqifi. Sudah standarnya Nabi SAW. Rasul SAW yang menginstruksikan. Ya, nah ini banyak dalil. Tapi sepertinya tidak cukup waktu untuk menjelaskan hal ini. Intisarinya ya nih, jamaah dirahmati Allah. Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat itu sudah mengatakan taruh ini setelah ini kepada salah satu kitab wahyu. Jadi berarti Nabi SAW sudah menyuruh. Baik, di antara dalil yang lain, Nabi SAW terkadang membaca beberapa surat secara berurutan. Baik itu surat Al-Ikhlas disambung dengan Al-Falaq dan ini sudah sesuai urutan. Atau saksinya di dalam sebuah riwayat yang sahih, Hudzaifah ibnul Yaman pernah menjadi makmumnya Rasulullah SAW. Ketika sholat malam, satu rakaat Nabi SAW membaca setelah Al-Fatihah apa? Al-Baqarah. Disambung lagi apa? Yani Al-Imran. Disambung lagi apa? Lah ini dalam sebuah riwayat urut. Berarti itu bukan sekedar istihad dari para sahabat. Ini yang kita akan jadikan sebagai hujah untuk membantah mereka. Jadi sifatnya adalah tauqifi ya nih jamaah. Baik. Kemudian yang kedua, ini juga diungkapkan oleh seorang penulis, yakni kitab At-Tafsir Al-Hadith yang bernama Muhammad Izzat, yakni Farazdah. Di mana Muhammad Izzat ini mengatakan hikmah yang kedua, kenapa Al-Fatihah itu ditaruh di awal karena itu sudah tauqifi, sedangkan alasan yang kedua, yakni beliau mengatakan seandainya mushaf Al-Quran ini benar-benar diurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan asbabun nuzul yang pertama kali turun, itu akan kesulitan bagi kita untuk mencerna kisahnya. Coba kita lihat. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala itu ternyata menyebutkan urutan surat yang kedua setelah surat Al-Alaq, surat apa? Ini bukan pembahasan surat yang turun secara utuh. Kalau secara utuh tadi jumhur mengatakan surat apa? Al-Fatihah. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, Imam Suyuti mengatakan 5 ayat pertama dari surat apa? Al-Alaq. Baru kemudian beberapa ayat dari surat apa? Al-Qalam. Baru kemudian beberapa surat dari surat Al-Muddathir. Kemudian beberapa ayat dari surat, baru kemudian surat yani Al-Fatihah. Kalau seandainya kita baca Al-Quran dengan urutan ini semua, maka berarti, maaf, kata dia, tidak ada standar yang baku untuk urutan ini.
Kalau seandainya kita urutkan berdasarkan 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai alamal insan malam ya'lam, kemudian disambung dengan beberapa ayat dari surat Al-Qalam, ini nggak matching. Nanti nyambung dengan surat ini, nanti kemudian berikutnya nggak tahu surat apa lagi, mungkin balik lagi nanti surat, maka urutan ini akan memutus banyak kisah. Kata Syekh Muhammad Izzat dalam kitabnya At-Tafsir Al-Hadits, ini tidak akan bisa dicerna dengan baik karena urutan ini itu juga punya kisah. Satu contoh misalnya di dalam bab yang ditulis oleh mabahis oleh Manaqatan, at-tanasub baina suwar wa tanasub bainal ayat. Jadi urutan surat ini punya korelasi dan hubungan yang sangat erat. Satu contoh misalnya, kita ambil sampel 2 surat. Setelah surat Al-Fil, kalau kita urut dari depan, surat Al-Fil, setelahnya surat apa? Habis surat Al-Fil surat apa? Surat Quraisy. Subhanallah. Coba kita lihat, para ulama sepakat subhanallah, ini menunjukkan bagaimana tartib urutan surat itu memang tauqifi dari Allah dan memang punya korelasi dan punya hubungan pesan dan kisah. Di dalam surat Fil sudah kita bahas dulu. Pasukan berkaja itu adalah kisahnya. Coba setelah kita membaca Al-Quran dari surat Fil, pasti kita akan membaca surat Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ila fi Quraisyin, sampai pada falyabudu rabb ba'dal baitil ladzi at'amahum wa amanahum min khauf. Semua para ahli tafsir hampir sepakat ketika membahas tafsir wa amanahum min khauf. Ingatlah ketika Allah, wahai penduduk Quraisy, suku Quraisy, penduduk Makkah terutama, ingatlah, beribadahlah kepada Allah yang telah memberikan engkau makan, yang telah menjatahkan kepada kalian semua asupan, wa amanahum min khauf, yang telah memberikan engkau keamanan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini? Mengingatkan kisah apa? Al-Fil pada surat sebelumnya. Jadi nggak bisa. Ya, karena urutan ini memang dari Allah, kemudian Rasulullah SAW yang menunjuk. Jadi kalau seandainya urutannya berdasarkan sababun nuzul itu nanti akan banyak terpisah-pisah. Makanya nanti bisa dicek di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam As-Suyuti itu menyebutkan tapi berdasarkan urutan. Tapi itu tidak disepakati sebagai urutan final ketika tim kodifikasi itu di zamannya Utsman ibnu Affan mengurutkan setiap ayatnya dan setiap suratnya. Kata Syekh Muhammad Izzat, ini akan rancu, susah untuk dicerna. Kisahnya itu akan terpotong-potong entah kemana. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, seandainya ada pun cetakan mushaf itu yang diurutkan bersama asbabun nuzul, tadi sudah kita sampaikan, tidak ada riwayat yang kuat, yang valid, yang mendukung akan hal itu. Karena nggak ada standarnya, karena nggak ada riwayat yang mendukung akan hal itu gitu loh. Kalau seandainya kita urutkan tadi berdasarkan riwayat, pasti akan terbuang banyak sekali kisah-kisah yang terpotong dan rancu untuk kita pahami. Atau mungkin barangkali Ustaz kita SOP-nya itu urutan surat yang pertama adalah surat Al-Alaq tapi dipenuhi dulu. 1 sampai akhir dari ayat. Ada dalil nggak mengenal ini? Nggak ada juga dalil yang memperkuat akal ini. Jadi kita urutkan berdasarkan asbabun nuzul juga nggak didukung oleh riwayat. Kita urutkan semuanya digabungkan dulu, Al-Alaq sampai habis dulu, Al-Qalam sampai habis dulu. Menjadi urutan kedua, bukan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, enggak. Semua ayat di dalam surat Al-Alaq, kemudian semua ayat di dalam surat Al-Qalam. Maka ini pun butuh dalil. Ada dalil enggak? Enggak ada juga. Maka disinilah Syekh Muhammad Izzat menunjukkan bahwasanya selain susah untuk dicerna, karena tidak ada korelasi antara ayat satu dengan ayat yang lain, surat satu dengan surat yang lain. Yang kedua, ini juga tidak didukung dalil kalau seandainya ditulis berdasarkan asbab nuzul. Ini yang ketiga. Adapun yang terakhir jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Al-Fatihah itu ditaruh di awal? Para ulama mengatakan bahwasanya memang Al-Fatihah itu dianggap sebagai maqasidul Quran. Makanya Al-Quran itu dianggap sebagai
Quran, kitab. Karena hampir semua pesan-pesan Al-Quran terkumpul pada surat apa? Yani Al-Fatihah. Ya, makanya Al-Fatihah inilah yang kemudian ditempatkan di urutan yang pertama. Nah, bisa dilihat. Para ulama pasti akan membahas tentang Al-Fatihah itu dikaitkan dengan nama lain, misalnya Ummul Kitab, Ummul Quran. Dan itu nama lain untuk Al-Fatihah dan bukan nama lain untuk surat Al-Alaq. Maka inilah alasan yang keempat. Adapun yang terakhir, sekali lagi yang keempat atau yang kelima, nah ini adalah sebagai bentuk bantahan, sebagai bentuk yakni bantahan kepada orang-orang orientalis. Salah satunya adalah Arthur Jeffrey. Ya, dia non muslim. Ya, lahir di Melbourne, Australia di tahun 1918-an ya. Lah dia pernah membuat heboh yakni dunia ya Islam ketika di tahun 1926, di tahun 1126 dibantu oleh dua temannya sesama orientalis itu membuat artikel khusus edisi kritikan. Ya. Dia mengatakan yakni critical edition of Quran. Dia membuat edisi khusus untuk mengkritik Al-Quran. Salah satunya adalah mengkritik habis-habisan masa kodifikasi Al-Quran yang dilalui oleh dua masa, terutama adalah masa Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Dia sampai menghujat Utsman. Salah satunya adalah Utsman ini memang benar-benar satu yang mengurutkan Al-Quran sendiri katanya. Jadi urutan yang ada di mushaf yakni saat ini menurut Arthur Jeffrey yang dibantu oleh dua orang ini, itu diklaim ini bukan dari Nabi. Tapi memang keinginan ijtihadnya para sahabat murni. Ya, berarti secara tidak langsung ini menistakan usaha ya bagaimana para sahabat yang dulu mengkodifisikan Al-Quran, padahal ini disesuaikan dengan instruksi Nabi SAW. Buktinya apa? Zaid ibnu Thabit sebagai ketua tim kodifikasi Al-Quran itu sudah menyebutkan akan hal ini. Karena ini bukan murni ijtihadnya Utsman ibnu Affan. Yang kedua, yakni jamaah dirahmati Allah, Arthur Jeffrey ini selain menistahkan kehormatan Utsman bin Affan, menistahkan Al-Quran. Karena dia mengatakan Al-Fatihah ini tidak layak tayang. Karena dia mengatakan seluruh ayat Al-Quran ya itu sifatnya top down. Artinya apa? Perintah dari Allah kepada hamba. Tapi Al-Fatihah ini isinya seakan-akan bottom up. Artinya dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut dia, indikasi besar ketika Al-Quran ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan surat-surat yang lain, dia sampai membuat kesimpulan prematur Al-Quran atau Al-Fatihah ini buatannya ya sahabat atau paling tidaklah buatannya orang-orang yang masuk dalam tim inti kodifikasi yakni Al-Quran. Tayyib. Mereka mengatakan demikian karena apa ya nih jamaah? Ini ternyata gara-gara orang-orang Syiah Rafidhah juga. Loh, kok bisa mereka disalahkan? Nah, mereka memang yakni salah semua pokoknya. Ya, dan memang layak untuk disalahkan. Lah, maaf ya, subhanallah. Ternyata Arthur Jeffrey ini ya benar-benar mengambil referensi dari orang-orang Syiah. Salah satu yakni kitab yang dianggap yakni sebagai riwayat tentang Al-Quran ya dikarang yakni oleh Muhammad yakni Bakir Majlisi dengan judul Tadhkiratu Al-A'immah. Di dalam kitab ini disebutkan riwayat yang beragam, redaksi yang berbeda-beda tentang surat Al-Fatihah. Ya, di sini disebutkan Nuhammidullaha Rabbil Alamin. Yang kedua apa? Ar-Rahmanir Rahim. Sama. Yang ketiga Malik Yaumiddin. Kalau mereka apa? Malaka Yaumaddin. Kemudian yang keempat apa? Ihdinas Siratal Mustaqim. Kalau mereka ursyudna sabilal, bukan sabilal muhtadin. Ya, karena ihdinas siratal mustaqim di situ yakni arsyidna atau nursyiduka ya arsyidna sabilal mustaqim.
Kemudian sabilal ladzina an'amta alaihim, bukan sirat. Karena secara makna memang sama sih. Sirat, sabil, torik itu sama. Ya, baru kemudian yang beda apa? Yang terakhir apa? Ghairil maghdubi alaihim di kita, dan termaktub di dalam kitabnya orang Syiah siwa, bukan ghair. Siwal maghdubi yani alaihim. Wah, ini enak bagi Arthur Jeffrey dijadikan sebagai hujah. Berarti kalau seandainya Al-Quran yang lain itu nggak banyak versi, kenapa lah ini? Al-Fatihah kok ada beberapa versi. Syiah mengatakan seperti ini, di dalam cetakan Utsman itu mengatakan seperti ini, langsung diambil kesimpulan oleh dia. Selain tadi menistakan Utsman bin Affan, sekarang menistakan bahwasanya Al-Quran atau Al-Fatihah ini karena beragam versi berarti tidak valid, berarti tidak sah, dan itu bukan kalamullah, itu buatannya para sahabat. Sampai sejauh itu jamaah. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari apa yang kita paparkan tadi, ya, mulai dari bahwasanya dimulainya Al-Fatihah itu karena amrun tauqifi. Kalau amrun tauqifi berarti Al-Fatihah sudah ada semenjak awal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sulit untuk dicerna kalau seandainya diurutkan berdasarkan asbabun nuzul. Yang ketiga, nggak ada SOP yang jelas karena memang tidak didukung oleh riwayat yang valid. Ya. Kemudian yang keempat yang kita sampaikan tadi bahwasanya urutan Al-Fatihah itu karena Al-Fatihah disepakati maqasidul Quran ada di dalam surat ini. Makanya nama lain dari Al-Fatihah Ummul Quran, Ummul Kitab. Kemudian yang terakhir, secara tidak langsung ini adalah bantahan kepada orang-orang orientalis. Karena ada yang masih meragukan kevalidan surat Al-Fatihah. Padahal tidak, seperti itu. Al-Fatihah versi kita itu yang benar. Ya, jangan sampai kemudian Ustaz, berarti kalau ada banyak versi, berarti ada kemungkinan Al-Fatihah ini masih diragukan? Enggak. Ya, itu memang dibuat-buat sendiri oleh Muhammad Bakir Majlisi, karena itu tidak didukung oleh dalil. Allahu taala alam bisawab. Inilah diantara beberapa faedah yang berkaitan dengan apa tadi? Yang berkaitan dengan ayat yang pertama kali turun dan itu disepakati. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan melanjutkan faedah yang ke-9. Ya Allah, subhanallah, panjang tadi membahas tentang atau ummi. Adanya jam berapa jamaah? Saya khawatir nabrik sampai Isya ini nanti. Karena ada beberapa kuis nanti ya. Baik, yang ke-9. Berapa ini panitia? Tinggal berapa aja? Tinggal berapa menit? Sisanya nanti kita akan sambung insyaallah pada Enggak, kita tinggal berapa? Ditambah berapa lagi ini? 20 menit sama kuis. Hanya enggak ngejar, ini masih ada 5. Baik, jamaah dirahmati Allah, yang ke-9. Faedah yang bisa kita petik dari permulaan wahyu ini adalah pentingnya memilih pasangan yang soleha, istri yang soleha. Kok jauh banget Ustaz, tadi membahas agak syubhat-syubhat, agak ngeri-ngeri. Sekarang kok kemudian berpindah ke wanita yang soleha dan lain sebagainya. Para ulama di dalam fikih sirah nabawiyah menyebutkan begitu menonjolnya karakter Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha ketika Nabi SAW dalam kondisi gundah gulana, subhanallah, menjadi pelipur lara kan. Khadijah tidak menghina, tidak membuli, tidak mencaci maki, tidak mengatakan engkau penakut, engkau pengecut dan lain sebagainya kepada Nabi SAW. Malah sebaliknya, absyir, wallahi la yuhzikallahu abadan. Maka di sini para ulama mengatakan, subhanallah, pentingnya memiliki pasangan bukan hanya sekedar ideal, tapi pasangan yang soleha. Karena di saat kita itu mendapatkan nikmat, insya Allah dia akan mengingatkan kepada kita akan kebaikan-kebaikan dari nikmat tersebut. Artinya untuk selalu bersyukur. Pun demikian di saat kita mendapatkan kesulitan dalam hidup, pasti pasangan yang soleha itu akan mengingatkan kita untuk selalu bersabar. Ini pun demikian. Sebagaimana di saat Nabi SAW itu dalam kondisi yang menakutkan, merasa kekhawatiran yang mendalam, di sini tampil Khadijah radhiyallahu taala anha.
Maka para ulama mengatakan disinilah pentingnya kita memiliki pasangan hidup yang soleha, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, khairun nisa imro'atun, sebaik-baik wanita, sebaik-baik pasangan hidup dan istri itu adalah seorang perempuan. Idza nadharta ilaiha sarratska, kalau seandainya engkau melihat kepadanya, ya, engkau akan selalu merasa bahagia. Ya, terlihat yakni aura wajahnya, sekalipun penuh dengan asap kompor tapi beda auranya, Pak. Nih, pasangan solihah itu insya Allah yang kita akan pikirkan, ya Allah, kesungguhannya, ya, dedikasinya, pengorbanannya itu akan terlihat. Sekalipun yang belum mandi gak ada masalah. Sarrotska. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ida amarta, ya, atau atska. Kalau seandainya engkau menyuruh sesuatu, ia akan patuh yakni kepada perintahmu. Dan ini memang, ya, hal yang langka di kalangan yakni kita semua. Kadang-kadang sebagian yakni wanita saat ini merasa ingin lebih, ingin menjadi superior. Yakni kamu bisa, saya pun bisa. Hal inilah yang kemudian memantik yakni kadang-kadang hal-hal yang tidak diinginkan dalam, ya, membangun rumah yakni tangga. Tapi tetap yang namanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tetap yang namanya rijal itu berada di atas. Ya. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sistem yang aprokrit. Ya, sebagaimana yang, ya, didengung-dengungkan oleh orang-orang barat, yakni Muhammad ini menganggap bahwasanya laki-laki itu lebih superior dan lain sebagainya. Memang dalam hal semua hal laki-laki itu lebih tinggi di kedudukannya daripada wanita. Tapi ingat ya nih jamaah yang dirahmati Allah, ini dalam membangun yakni hubungan dan interaksi sosial. Tapi kalau dalam hal ibadah, semuanya akan yakni bisa menjadi yang terdekat, yang tertinggi tanpa melihat, ya, ras, suku, bahkan jenis yakni kelamin. Inna akramakum indallahi yakni atqakum. Maka pun demikian dalam hal ini. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, sifat yang ketiga pasangan soleha, selain tunduk dan patuh kepada instruksi suami, kata Nabi SAW, idza ghibta anha, ketika engkau mungkin bepergian, mungkin ketika engkau di sini, para suami di sini apa? Lagi kajian, ibu istri di rumah, alhamdulillah, ternyata juga ikut menyimak. Yani bukan malah main medsos dan lain sebagainya. Mungkin barangkali berarti dapat yani faedah keduanya. Mungkin di rumah, masya Allah, mendampingi anak-anak kita. Kita yang di sini nyerang rajin, di sana juga rajin. Kata Nabi SAW, idza ghibta anha, ya, kata Nabi SAW, hafidat nafsaha wa malak. Ia akan terus menjaga kehormatannya, pun demikian menjaga hartamu. Baru kemudian Nabi SAW menyitir ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, Abu Aswad Ad-Du'ali pernah mengatakan bagaimana pentingnya bagi kita untuk memilih pasangan yang soleha. Ketika sang anak, ya, disampaikan satu wasiat yang berharga dari sang ayah Abu Aswad Ad-Du'ali, ya bunayya, wahai anakku, sebenarnya aku telah mendidik kamu itu semenjak kecil, bahkan sebelum engkau lahir. Sang anak bingung. Bagaimana mungkin engkau mendidik aku, wahai ayahku, bahkan sebelum aku lahir? Apa kata sang ayah Abu Aswad Ad-Du'ali? Aku memang mendidikmu semenjak kecil, bahkan sebelum engkau lahir, dengan memilihkan untukmu ibumu, seorang perempuan yang yani salehah. Dan ini pentingnya. Nah, ini jadi pertanyaan bagi yang sudah menikah. Kalau seandainya tidak masuk kriteria, apakah kemudian saya harus poligami, Ustaz? Ini pembahasan yang lain. Mungkin barangkali Ustaz-Ustaz, ya, dalam kajian fikih yang bisa yani membahasnya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intisarinya inilah yani faedah yang bisa kita petik dari permulaan yani wahyu. Masih menyisakan beberapa ini. Masih kurang berapa untuk ulasannya ini, Mas? Kuis apa pertanyaan apa lanjut? Lanjut, baik. Bismillah. Yang ke-10 yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun itu tidak akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun itu tidak akan dihinakan, dinistakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi petunjuk bahwasanya kebaikan itu harus
kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli orang mencaci kita, tak peduli orang itu memuji kita setinggi langit. Yang penting ini adalah amal soleh, ibadah sekecil apapun saya tujukan untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan tidak akan menghinakan kita. Ini diambil dari ucapan Khadijah radhiyallahu taala anha. Allah la yuhzikallahu abadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah karena faktor Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang utusan? Coba kita lihat terusan dari ucapan Khadijah. Khadijah kan baru kemudian menyebutkan alasan kenapa Allah tidak akan menghinakanmu, karena engkau banyak berbuat saleh, engkau berbuat banyak amal baik. Innaka latasilur rahim wa tasdukal hadis wa tahmilul kal wa tu'inu ala kawasibil, semuanya. Engkau berbuat baik selama ini wahai suamiku. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakanmu? Gak mungkin. Maka dari sinilah para ulama di sini membuat sebuah pelajaran untuk kita semua. Orang yang berbuat baik sekecil apapun itu tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan kita ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, para ulama yang banyak yang mengatakan, terutama dikaitkan dengan sebuah hadis. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sonaiul ma'rufi taki masorifas su'i." Orang yang berbuat baik sekecil apapun ya nih jamaah, ternyata hikmahnya, faedahnya itu akan bisa menghalangi dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk yang akan menimpanya. Nabi SAW mengatakan demikian. Sonaiul ma'rufi, orang yang berbuat baik sekecil apapun, ya, tidak hanya tidak dihinakan oleh Allah, tapi apa? Taki masorifas su'i. Kebaikan yang kita berikan untuk orang lain itu akan menjadi penghalang dirinya akan tertimpa mara bahaya keburukan yang lebih besar. Makanya para ulama banyak yang mengatakan, kalau seandainya kalian ingin husnul khatimah, dan ini harapan kita semua, rutinkanlah satu amalan baik sekecil apapun. Bisa jadi rutinitas kita untuk berbuat baik, apa yang kita mampu, mungkin puasa sunnah yang kita rutinkan, mungkin qiyamul lail yang kita rajinkan. Itu bisa jadi menjadi penghalang kita dari su'ul khatimah. Karena orang yang berbuat baik, sonaiul ma'ruf taki masarif asu. Karena orang yang selalu berbuat baik itu akan bisa terhalangi dari hal-hal yang buruk. Dan hal yang paling buruk menimpa manusia itu adalah su'ul khatimah, dan su'ul khatimah itu akan terhalang bagi orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun. Dan itu kita bisa melihat Nabi SAW tidak merasakan hal-hal yang lebih buruk, karena Nabi SAW tahu betul bagaimana track record yang beliau sudah disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana engkau selalu menyambung tali silaturahmi ini semua. Ya, akhirnya Nabi SAW alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan. Maka oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita semua, jamaah yang dirahmati Allah. Apa yang kita mampu, potensi yang kita miliki untuk beribadah, untuk membantu berdakwah, maka jangan ragu. Karena ini adalah sebuah prinsip yang harus kita pegang kuat-kuat. Sonaiul ma'ruf. Orang yang berbuat baik asalkan ikhlas itu nggak akan sia-sia. Tidak akan dinistakan oleh Allah. Menambah pahala, salah satu hikmahnya apa? Berbuat baik, taki masorifas su'. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari mara bahaya yang lebih buruk, dan mara bahaya yang paling buruk itu adalah su'ul khatimah, dan itu akan dijauhkan dari kita semua insyaallah taala. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang 11, 12, 13. Lanjut. Kurang 10 menit. Baik, mungkin yang ke-11 insyaallah taala tinggal 3 atau 4 lagi. Kita akan gabungkan dengan judul yang seharusnya kita ulas hari ini, terputusnya wahyu. Terputusnya wahyu ini full penuh dengan syubhat. Ketika Nabi SAW itu diisukan ingin bunuh diri. Dan ini pembahasannya nanti agak sedikit ribet, karena kita akan masuk dalam dunia ilmu, hadis praktis, kemudian kita akan masuk pada beberapa faedah yang lain, terutama tentang hukuman bunuh diri dan lain sebagainya.
Ya, insya Allah nanti kita akan sambung dengan itu semua. Masih menyisakan mungkin 3 atau 4 faedah dari permulaan wahyu. Sebagaimana saya sampaikan di awal, permulaan wahyu ini memang menyimpan banyak sekali pelajaran berharga. Kita belum sampai membahas statusnya Warokoh. Warokoh ini muslim ataukah kafir akhirnya? Seandainya muslim, Warokoh ini termasuk seorang sahabat ataukah tidak? Ya, ini juga menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Termasuk di antaranya adalah hukum memuji. Posisi Khadijah ini sedang memuji suaminya apa enggak? Ya, posisi Khadijah kan sedang memuji. Nabi SAW menyebutkan apa? Kelebihan-kelebihannya. Padahal di lain sisi Nabi SAW mengatakan bahwasanya memuji itu terlarang. Betul apa enggak? Bahkan dalam sebuah hadis, Miqdad ini pernah ketika dia puji langsung mengambil apa? Pasir Tapi dalam kasus ini, apakah Nabi SAW ketika dipuji oleh Khadijah langsung kemudian mengambil turab? Apakah ada kontradiksi antara kejadian ketika Khadijah memuji suaminya kok nggak ada? Sedangkan ketika dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyuruh, idza ra'aitum al-maddakhin faqsu ala wujuhim at-turab. Kalau engkau mendapati orang memuji, langsung ambil tanah atau pasir kemudian lemparkan ke wajahnya. Bagaimana kita mengkompromikan yang ini? Ya, ini adalah di antara faedah-faedah yang belum tuntas hari ini. Kalau ada pertanyaan mungkin barangkali saya dahulukan 1 atau 2. Kalau enggak berarti kita langsung masuk ke pertanyaan. Ke kuis insyaallah taala. Ada pertanyaan ya nih jamaah? Nggih, monggo. Gimana? Gimana? Oke. Iya. Kenapa kok? Jadi? Oh, surat yang terakhir kali secara utuh. Iya. Baik. Masya Allah, ya jazakallah khair. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keunikan ayat Al-Quranul Karim. Ya, termasuk mungkin kita kaitkan dengan pertanyaan. Terus yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Hudzaifah ketika membaca surat Al-Baqarah, apakah ayat ini sudah dibaca? Mungkin pertanyaan hampir sama seperti itu. Karena Nabi SAW membaca urutan Al-Fatihah jelas. Karena turunnya secara utuh. Baru kemudian setelah Al-Fatihah Nabi SAW membaca surat apa? Al-Baqarah. Nah pertanyaannya ini kan masih bersayap. Ada kalanya Al-Baqarah ini sudah full. Ada kalanya surat Al-Baqarah ini masih belum lengkap. Pun demikian dengan surat Al-Imran dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapinya? Yani jamaah dirahmati Allah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama mengatakan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca 4 surat secara berurutan ini di dalam kisahnya bersama makmumnya Hudzaifah ibnul Yaman itu mengandung beberapa faedah. Faedah yang pertama bahwa urutan ini adalah tauqifiyah dan itu kita ambil faedah yang pertama. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah, ya, kisah ini tidak menunjukkan bahwasanya membaca surat itu hukumnya wajib harus berurutan. Ini dalam kasus membaca Al-Quran maupun ketika dalam sholat. Tapi ini hukumnya sunnah. Yang ketiga, kita kaitkan dengan ulumil Quran. Terus kalau seandainya Al-Quran itu yang paling akhir menurut jumhur tadi 281, pertanyaannya, apakah yang dibaca oleh Nabi SAW ini semuanya utuh? Al-Baqarah sudah utuh, Al-Imran sudah utuh, An-Nisa sudah utuh. Apakah semuanya sudah turun sepenuhnya? Ya, beberapa ulama mengatakan bahwasanya sudah utuh kala itu. Tapi sebagian besar para ulama ayat-ayat ada yang belum utuh. Tapi tetap dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taib. Ini adalah faedah yang ketiga dari kisah ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita, ya mungkin kadang-kadang kita itu kan, dan itu dibolehkan membaca surat Al-Baqarah kemudian nyambung dengan surat yang
Yang lain ketika sholat itu nggak ada masalah, meskipun yakni satu surat itu belum apa? yakni tuntas, dan itu dibaca lagi dan begitulah seterusnya. Ini menurut yakni beberapa ulama bahwasanya kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam ini belum seluruhnya yakni turun. Itu. Adapun yang keempat, ini kaitannya dengan yang pertama tadi, bahwasanya urutan ya ayat dan surat menurut yang jumhur ulama itu adalah tauqifi. Terus bagaimana ya dengan surat atau ayat 280 yakni 1. Disinilah peran vitalnya Zaid ibnu Sabit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah turun kepada beliau satu ayat pun, satu surat pun pasti akan sudah didiktekan kepada para yakni kutab. Kutab itu jamak atau bentuk plural dari katib, yaitu sekretaris atau penulis. Itu tidaklah ada satu ayat pasti yakni akan disampaikan yakni kepada mereka. Sampai sekalipun pada akhir ayat, menurut jumhur akhir dari surat itu adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Itu yang pertama. Yang kedua, tidaklah satu ayat, satu surat yang diturunkan kepada Nabi SAW pasti juga akan ditunjukkan ya urutannya, ini disambung dengan ini yang ke situ. Dan ini ada riwayatnya. Kalau kita membahas ini berarti sudah masuk bahas murni ulumul Quran, dan itu ada di dalam yakni pembahasan tartibus suwar wa tartibul ayat. Ini dibahas yakni pula oleh Manak Koton di dalam Mabahis fi Ulumul Quran. Saya sering mengutip ini karena kitab ini yang paling banyak dikaji di dalam masyarakat yakni kita. Kalau seandainya lebih luas lagi dalam Itqan fi Ulumil Quran Imam Suyuti atau Imam ya Al-Burhan fi Ulumil Quran, itu lebih luas yakni lagi. Nah, ini ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan surat ini taruh ini, ayat ini taruh ini. Meskipun itu paling akhir pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjuk ini taruh ini. Dan inilah yang dijadikan sebagai hujjah oleh Zaid ibnu Thabit ketika nanti diminta kembali oleh Utsman ibnu Affan sebagai tim inti kodifikasi Al-Quran. Maka diurutkan Al-Quran sebagaimana saat ini yang kita jumpai. Ya, berarti kita kembali bahwasanya tartib urutan as-suwar surat dan tartibu al-ayat menurut yakni jumhur itu adalah amrun tauqifi. Ya, itu adalah perkara yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut yakni jumhur. Wallahu taala alam yang bisab, yakni seperti itu. Jadi untuk yakni bacaan nggak dibaca tuntas sekalipun ketika ada beberapa ayat yang belum turun, nggak ada masalah. Tapi ketika ada ayat baru yang diturunkan, pasti Nabi SAW sudah mendiktekan kepada para yakni sahabat. Terutama kepada siapa? Yakni para kutab, ini taruh sini. Hadza ila hadza wa asyara yakni biyadihi. Nabi SAW sudah memberikan isyarat yakni seperti itu. Hanya saja kenapa tidak dilakukan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq? Karena kan masa pengumpulan Al-Quran kan mengalami dua fase. Fase yang pertama Abu Bakar dan yang kedua Utsman. Apa bedanya? Kalau Abu Bakar itu hanya menukil dari tulang belulang, dari pelepah, dari kayu-kayu, dari batu-batu kepada kertas-kertas, tapi belum diurutkan karena memang terburu yang penting disalin. Sedangkan di zamannya Utsman ibn Affan itu sudah menerapkan urutan surat dan urutan yakni ayat. Dan itu yang paling lengkap dan itu yang dijadikan sebagai standar. Makanya disebut sebagai Rasm al-Utsmani, dinisbatkan kepada beliau. Bukan berarti ini ijtihadnya Utsman. Karena Utsman itu sebagai kepala negara. Tetap semua kebijakan ada di tangan siapa? Saksi hidup, yaitu ketua tim Zaid bersama apa? yakni para yakni anggotanya. Utsman yakni tinggal manut yakni dengan mereka. Cuma yakni satu di antara usaha Utsman itu ya di dalam kodifikasi Al-Quran adalah usulan beliau untuk membakar apa? Ya, mushaf-mushaf dulu yang memang ditulis sendiri oleh beberapa sahabat supaya tidak menjadi fitnah. Itu saja. Ya, tapi untuk membahas ini kan banyak orang-orang orientalis masih menganggap Utsman itu salah, Utsman itu membakar, ada yang terselip beberapa surat yang kebakar dan lain sebagainya. Tentu ya kita bisa menjawab tidak ada dalil yang kuat mengenai hal itu. Wallahu taala alam bisawab. Jadi mungkin itu insyaallah. Wallahu taala alam.
Ada 2 pertanyaan untuk bapak-bapak dan 2 pertanyaan untuk ibu-ibu ya. 2 pertanyaan untuk para bapak-bapak ya. Ya langsung angkat tangan saja karena untuk kuis ini sepertinya butuh waktu dan waktu yang ini juga sudah mepet maghrib. Pertanyaan pertama untuk bapak-bapak, angkat tangan, tolong dibantu para panitia ya. Pertanyaan yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebutkan ya, angkat tangan ya. Sebutkan kapan saja Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Iya, monggo. Ya, Fatrah Wahyu. Yang kedua ketika Isra Mi'raj. Taib, yani jazakallahu khair. Yang kedua untuk bapak-bapak biar tuntas nanti kepada ibu-ibu. Taib. Pertanyaan kedua untuk bapak-bapak. Yang kedua ya. Ya. Siapakah yang menulis perjanjian Hudaybiyah? Saya nggak tahu siapa mas. Siapakah yang menulis perjanjian Hudaybiyah? Taib, bapak-bapak. Siapa? Taib, yani jazakallahu khair, Ali, dan bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, tinggal 2 untuk ibu-ibu sebelum kita tutup ya. Nanti tolong dibantu dari panitia. Pertanyaan yang pertama untuk ibu-ibu. Ya. Yang pertama, wah ini yang susah ini. Ngerpek disik. Astagfirullah. Yang pertama untuk ibu-ibu ya. Tadi kita bahas apa tadi anak saya lupa. Baik, sebutkan ya ini satu saja. Satu saja muqaddimah atau irhas sebelum Nabi SAW diangkat sebagai seorang utusan. Angkat tangan. Irhas atau basyair atau muqaddimah. Satu saja. Satu saja, irhasot atau basyair atau muqaddimah sebelum Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril untuk menerima wahyu pertama kali. Ada? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan dijawab. Satu saja. Enggak dengar? Apa? Betul ya? Maaf saya enggak dengar. Mimpi, taib, khalas. Alhamdulillah, betul. Berarti betul, mimpi, kemudian yang batu dan lain sebagainya tadi ya. Taib. Pertanyaan yang terakhir ya untuk para ibu-ibu, yang berkaitan dengan apa? Ummi tadi ya. Ummi. Sebutkan untuk ibu-ibu, sebutkan nama lain dari kota Makkah. Angkat tangan dulu, nggak boleh jawab. Nama lain dari kota Makkah. Sudah ada yang angkat tangan? Ummul Qura. Taib, jazakumullahu khaira wa jazakumullahu khaira, yani atas kehadiran, atas sinjah dan pertanyaannya, mudah-mudahan yani subhanallah bisa kita tuntaskan sisa dari faedah yang belum kita tuntaskan hari ini. Nanti kita sambung dengan terputusnya wahyu, kemudian nanti kita langsung masuk pada dakwah secara sembunyi-sembunyi biidnillahi ta'ala. Demikian, semoga ada faedahnya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.